Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 22051214035 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan suatu penugasan sistem operasi, yaitu manajemen memori pemartisian statis. Sebelum kita melanjutkan, di sini ada bagian pengertian dari manajemen memori. Apa itu manajemen memori? Manajemen memori itu adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara untuk mengalokasikan memori untuk memproses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang untuk memori bagi proses. Lalu kita beralih ke agenda pembahasan. Untuk agenda pembahasan di sini terdapat beberapa poin yang ada. Yang pertama itu ada tugas memori utama, lalu ada pembahasan mengenai manajemen memori, klasifikasi memori, hierarki memori, lalu manajemen memori tanpa swapping, dan organisasi memori monoprogramming, proteksi memori monoprogramming, serta multiprogramming dengan pemartisian statis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tugas memori utama. Di sini terdapat 4 bagian atau 4 tugas dari memori utama. Yang pertama itu sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif dalam sistem operasi komputer. Lalu yang kedua ada ROM atau Random Access Memory, harus memastikan bahwa alokasi memori yang dilakukan secara adil dan efisien di antara semua proses yang aktif. Lalu yang ketiga itu kapasitas memori fisik tidak boleh menjadi batasan dalam penggunaan memori oleh proses. Dan yang terakhir, bertugas memantau penggunaan memori oleh setiap proses untuk mencegah kelebihan alokasi atau penggunaan yang tidak efisien. Selanjutnya adalah manajemen memori. Di sini terdapat 3 bagian dari manajemen memori. Yang pertama itu adalah untuk mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Manajemen memori harus memantau penggunaan memori oleh setiap proses yang aktif dan memastikan bahwa memori yang tidak digunakan oleh proses lainnya dapat tersedia untuk digunakan pada proses selanjutnya. Lalu yang kedua itu mengalokasikan dan mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai ke proses yang memerlukan. Di sini, manajemen memori harus mengatur alokasi memori untuk setiap proses yang memerlukan. Ketika proses selesai, maka manajemen memori harus membebaskan memori yang telah dialokasikan untuk proses tersebut, sehingga memori tersebut dapat digunakan oleh proses lainnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Ketika memori utama penuh, maka manajemen memori dapat menggunakan teknik swapping untuk memindahkan data dari memori utama ke disk, begitupun sebaliknya. Lalu di sini ada manajemen memori multiprogramming. Manajemen memori multiprogramming ini dengan keberadaan banyak ruang alamat milik proses-proses di memori utama secara bersamaan, maka sistem operasi harus mendukung 2 kebutuhan yang saling bertentangan, yaitu pemisahan ruang-ruang alamat dan pemakaian bersama memori. Manajemen memori di lingkungan multiprogramming sekaligus melakukan 2 hal, yaitu proteksi memori dengan isolasi ruang-ruang alamat secara disjoint dan pemakaian memori yang berkemungkinan proses-proses bekerja atau memungkinkan proses-proses tersebut bekerja sama mengakses daerah memori yang secara bersamaan juga. Lalu di sini ada klasifikasi manajemen memori. Untuk klasifikasi manajemen memori ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, memori nyata atau fisik yang melibatkan alokasi dan pengelolaan memori fisik secara langsung. Memori fisik yang terbatas pada jumlah RAM yang tersedia pada sistem. Dan yang kedua ada memori virtual atau memori maya. Di sini melibatkan penggunaan memori virtual untuk meningkatkan kapasitas memori sistem dan memungkinkan sistem untuk menggunakan sejumlah memori yang lebih besar daripada yang tersedia di RAM atau memori nyata.
Lalu selanjutnya ada manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping. Berdasarkan keberadaan swapping, manajemen memori dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama manajemen dengan swapping. Manajemen memori dengan swapping ini memungkinkan sistem untuk memindahkan dari memori utama ke disk dan sebaliknya ketika memori utama penuh. Lalu yang kedua, manajemen tanpa swapping. Manajemen tanpa swapping ini tidak memungkinkan adanya pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Lalu ada manajemen memori berdasarkan alokasi memorinya. Nah, di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada alokasi memori secara berurutan atau berturutan secara kontinu, di mana tiap proses menempati satu blok tunggal yang berurutan. Di mana alokasi memori berurutan ini diketahui itu bersifat sederhana, tak terbentuk lubang memori bersebaran, dan prosesnya dapat dieksekusi lebih cepat. Namun, kekurangannya itu dapat memboroskan memori dan tidak dapat memuatkan proses jika tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Dan kedua, ada alokasi memori tidak kontinu atau tidak berturutan, di mana program dibagi menjadi beberapa blok atau segmen yang ditempatkan di memori dalam potongan-potongan tanpa perlu saling berdekatan. Nah, sistem dapat memanfaatkan memori utama ini dengan lebih efisien dan masih mampu untuk memuatkan proses bila jumlah total memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Namun tentu kekurangannya itu pengendaliannya lebih rumit dan lebih sulit dibandingkan dengan alokasi memori secara berurutan, serta kemungkinan terjadi banyak lubang memori yang tidak terpakai itu lebih bersebaran. Lalu selanjutnya ada hierarki memori. Di sini terdapat beberapa bagian pada hierarki memori, yaitu yang pertama cache memori, lalu ada memori utama dan memori sekunder. Untuk cache memori ini merupakan penyimpanan yang berkecepatan tinggi, lebih cepat dibandingkan dengan memori utama. Dengan cache memori ini, bagian program yang akan digunakan atau dieksekusi dikopi terlebih dahulu sebelum dieksekusi pada memori utama. Di cache memori ini, instruksi dapat dieksekusi lebih cepat dibandingkan dengan memori utama. Nah, mengapa dia diletakkan pada bagian atas? Tentu saja karena dia itu berkecepatan tinggi dibandingkan dengan memori utama, sehingga dia akan memproses terlebih dahulu program sebelum diletakkan pada memori utama. Lalu memori utama ini akan meletakkan programnya pada memori sekunder. Setelah diolah, akan dikembalikan kembali pada memori utama dan akan diteruskan lagi pada memori atau cache memori. Alasan penggunaan cache ini atau penggunaan cache memori ini biasanya itu eksekusi programnya pada suatu interval waktu mengumpul di satu lokasi kecil. Prinsip ini disebut dengan prinsip lokalitas. Lokalitas dapat berupa lokalitas waktu dan lokalitas ruang. Dan prinsip lokalitas berkembang menjadi konsep working set table. Lalu selanjutnya ada manajemen memori tanpa swapping atau monoprogramming. Manajemen memori tanpa swapping atau monoprogramming terdiri dari monoprogramming dan multiprogramming dengan pemartisian statis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai monoprogramming, di mana merupakan manajemen memori sederhana di mana sistem komputer hanya mengizinkan satu program pemakai berjalan pada satu waktu. Semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Karena hanya terdapat satu proses dan menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori dilakukan secara berturutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi memori pada monoprogramming, di mana di sini terdapat 3 proses pada gambar, 3 cara organisasi memori satu proses tunggal, di mana proses pertama itu setiap proses yang dijalankan pada sistem memiliki akses ke memori virtualnya sendiri. OS mengelola memori virtual tersebut dan memetakan alamat virtualnya ke alamat fisik dalam memori RAM. Ini ya, untuk proses pertama atau organisasi memori yang pertama. Untuk proses kedua, itu melibatkan penyimpanan sistem operasi pada memori baca saja atau ROM, di mana sistem operasi tidak dapat dimodifikasi dan dijalankan secara langsung dari memori ROM. Dan ketika sistem operasi berjalan,
atau dijalankan, OS akan menyalin dirinya sendiri ke dalam memori RAM untuk diakses oleh proses. Jadi di sini dia itu tetap menggunakan program pemakai di RAM. Jadi walaupun diletakkan di sistem operasi ROM, dia itu akan dijalankan atau menyalin dirinya sendiri ke dalam memori RAM untuk diakses oleh proses. Untuk proses ketiga atau proses terakhir, device driver disimpan di dalam memori ROM. Memiliki device driver yang disimpan di dalam ROM akan dapat memastikan bahwa perangkat lunak pengendali atau device driver selalu tersedia dan dapat diakses ketika diperlukan, bahkan jika sistem mengalami masalah. Jadi pada sistem operasi di RAM ini, device drivernya itu terletak di bagian ROM seperti itu. Proteksi memori monoprogramming. Proteksi memori monoprogramming ini menggunakan satu register batas atau boundary register di pemroses. Setiap kali program pemakai mengacu alamat memori, maka dibandingkan dengan register batas untuk memastikan proses pemakai itu tidak merusak sistem operasi atau tidak melewati register batas. Di mana register batas itu berisi alamat memori tertinggi yang dipakai oleh sistem operasi. Lalu kita beralih ke multiprogramming dengan pemartisian statis. Multiprogramming dapat dilakukan dengan pemartisian statis, yaitu memori dibagi menjadi beberapa atau sejumlah partisi tetap. Pada partisi-partisi tersebut, proses-proses ditempatkan. Keunggulan dari penggunaan multiprogramming ini dengan pemartisian statis ialah dapat mempermudah pemrograman, dapat memberikan layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan, dan efisiensinya itu lebih baik dengan penggunaan sumber daya atau RAM. Eksekusi lebih mudah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil dan dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Lalu ada pemartisian menjadi partisi-partisi yang berukuran sama. Pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama ini, beberapa proses yang ukurannya kurang atau sama dengan ukuran partisi akan dimasukkan ke sembarang partisi yang tersedia. Namun tentu kekurangannya adalah program yang ukurannya lebih kecil atau program yang ukuran lebih besar dibanding partisi yang tersedia, maka program tersebut tidak dapat dimuatkan. Dan juga untuk program yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran partisi, maka banyak ruang yang tidak terpakai. Namun kekurangan yang dimiliki tersebut dapat dicegah atau dikurangi dengan partisi-partisi tetap yang berukuran berbeda seperti ini. Ada partisi 1 penggunaannya itu 50 KB, partisi 2 75 KB dan seterusnya. Strategi penempatan partisi yang berukuran berbeda. Strategi program ke pemartisian statis pada partisi-partisi yang ukurannya berbeda itu dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama, satu antrian untuk tiap partisi dan satu antrian untuk seluruh partisi. Kita akan membahas mengenai satu antrian untuk tiap partisi, di mana dalam pendekatan ini setiap partisi diberi antrian sendiri-sendiri untuk mengatur proses yang akan dijalankan pada partisi tersebut. Nah, setiap antrian akan menangani proses yang membutuhkan akses ke partisi yang sesuai. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengoptimalkan kinerja setiap partisi karena hanya akan berisi proses-proses yang membutuhkan partisi tersebut. Lalu, pendekatan ini dapat menghasilkan antrian yang sangat panjang pada partisi-partisi yang lebih kecil, dan proses yang membutuhkan partisi-partisi tersebut dapat mengalami penundaan saat harus menunggu akses ke semua partisi yang diperlukan. Jadi terdapat kekurangan pada pada strategi tersebut atau strategi satu antrian untuk tiap partisi, di mana terjadi antrian seperti yang bisa dilihat. Antrian pada partisi 1 itu terdapat 3 proses, antrian pada partisi 3 terdapat 2 proses, dan seterusnya. Jadi terdapat penundaan dan harus menunggu akses ke semua partisi yang diperlukan. Lalu yang kedua itu ada satu antrian untuk seluruh partisi. Dalam pendekatan ini hanya ada satu antrian untuk
semua partisi. Dan semua proses yang membutuhkan akses ke partisi manapun akan masuk ke antrian yang sama, dan partisi akan diakses secara bergantian. Pendekatan ini dapat meminimalkan jumlah proses yang tertunda karena setiap proses akan diproses secepat mungkin. Namun, tentunya pendekatan ini dapat menghasilkan kinerja yang lebih rendah daripada partisi yang lebih besar. Karena proses-proses pada partisi yang lebih kecil itu mungkin harus menunggu lebih lama sebelum akan diakses ke partisi yang lebih besar. Nah, itu dia tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya terhadap penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya dalam penyampaian saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.